Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita ada tugas analisis poster film ya. Saya Syahidan Amrullah ingin menganalisis film agak lain yang kedua. Nah, kenapa memilih poster ini? Ya, pertama karena suka film komedi ya. Terus yang lebih kerennya lagi, film ini bisa tembus 1 juta penonton dalam waktu 3 hari tayang saja. Nah, ini kenapa merasa menarik banget nih buat dibahas poster ini gitu. Oke, sinopsis singkatnya, film ini berkisah tentang 4 orang detektif, Bene, Boris, Jegel, dan Oki, yang kembali bergulat dengan karir yang tak mulus. Kenapa? Kayak atasan mereka sudah muak gitu. Karena atasan mereka sudah muak dengan kegagalan setiap kali mereka turun. Jadi mereka ini nih detektif ya kan. Nah, setiap kasus yang dia tanganin tuh gagal terus gitu. Akhirnya atasannya tuh ngasih misi terakhir, yaitu apa? Yaitu mengungkap kasus pembunuhan anak wali kota. Oke. Itu analisis. Itu sinopsis singkatnya. Kita lanjut ke analisis desain poster. Oke. Nah, desain poster ini kita mulai dari tipografi. Nah, jenis font yang digunakan, ini displaynya kita lihat. Ini dia geometrik, tebal, dan bertekstur. Nah, mendukung memakai sans serif bersih. Ini sans serif di sini, oke. Lihat. Mantap banget. Nah, kalau lihat tuh ya, yang tulisan lain ini yang biru, ini kelihatan kayak ini loh, kayak apa? Ada di tempat-tempat polisi gitu loh, kayak tulisan polisi gitu lah. Ini kalau agaknya dihilangin tuh kan kayak bertema polisi gitu loh. Nah, hierarkinya pertama, oke, hierarkinya kita lihat paling gede agak lain ya, paling gede ini. Terus yang keduanya itu ada ini nih, ada nama-nama tokohnya, tokoh utamanya. Lalu ada yang menyala Pantikun yang kedua, hierarki kedua. Terus juga ada ini nih, tayangan di bioskop hierarki ketiganya di bawah sini. Kita lihat. Nah, ini kalau kita lihat ini, nah, jadi semuanya tuh terlihat jelas kecuali yang ini nih. Kecil-kecil banget ini nggak kelihatan nih. Tapi semuanya kelihatan. Jelas lah terbaca ya. Semuanya terbaca. Jadi ini pertama ini, kedua ini sama menyala Pantikun, ketiga ini. Oke. Hmm. Tapi nggak kebaca nih hierarki ketiganya. Nah, sesuai dengan genrenya ya, wow, ya absurd banget lah kelihatannya, tulisannya aneh begini kan, warnanya juga ya sangat-sangat absurd, teksturnya nggak rapi, terus ya kayak nggak niat gitu. Itu kayak komedi banget gitu kan, komedi kan apa, banyak dengan ketidakjelasan gitu kan. hmm. Terus lalu ada ini tadi kan dibilang nih apa, jadi kan warna biru ini kan, yang warna biru ini yang agak lain ini nih, tulisan lainnya itu kayak tema-tema polisi gitu loh. Nah, polisi kan kayak kasus-kasus gitu. Jadi dari sini tuh kayak ngasih tahu bahwasanya film ini tuh kayak ingin menyelesaikan sebuah kasus. Nah, tapi agak di sini agaknya yang warna oranye ini itu ngasih tahu kalau ini tuh ada eh, energi yang bikin semangat gitu. Jadi nggak kasus monoton gitu, tapi ada energi yang bikin kita semangat gitu. Jadi ya nggak full detektif misteri, tapi juga dia ada humornya, komedi. Oke, masuk saya. Oke, ini kita lihat sekarang warnanya ya. Warnanya pertama ini warna hijau. Ini warna hijau nih, ini warna hijau ada sidik jarinya. Oke, warna hijau, terus oranye ini yang oranye ya, ada oranye set sama ini jam kebiruan. Nah, ini dia. Ini oke. Nah, kuningnya di sini di background aktornya ya guys ya. Hmm. Lalu makna psikologisnya hijau gelap. Tadi kan ini hijau, tapi cuma gelap gitu. Hijau gelap memberi suasana nuansa misteri. Nah, kenapa seperti itu? Kalau kalau saya kan hijau itu kan dia kayak maknanya tuh berseri-seri gitu.
berseri-seri damai, cuman ini digelapin gitu, jadi kayak kedamaian yang belum bisa dicapai gitu kan. Nah kalau di sini, nah, bertema penyelidikan memberi rasa seolah ada kasus atau rahasia yang ingin diungkap. Nah, sama kayak tadi itu ada rasa kebahagiaan, kedamaian, tapi masih ngeblur, masih tabu gitu, masih belum jelas gitu. Nah, lalu ada warna oranye. Nah, di sini oranye itu menetralkan rasa kesan gelap, menunjukkan bahwa meski ada misteri, film ini tetap ringan dan lucu. Nah, kayak tadi kan, meskipun kan karena oranye ini kan dia biasa unsurnya tuh apa, energik gitu, semangat, energik gitulah oranye gitu kan. Nah, tapi dia eh, latarnya tadi hijau gelap, yang mana tadi kan ada kedamaian atau kebahagiaan yang belum terungkap. Nah, terus dia ada oranye, bahwasanya itu nggak nggak kaku ke sana gitu, ada yang membuat kita tuh energik dan terbawa suasana gitu. Nah, dalam hal ini itu komedinya ya guys ya. Terus ada warna hangat dingin, oke tadi ya sama aja lucu. Lalu ada warna cyan sebagai aksen, memberi tampilan modern investigatif look. Nah, betul kan kayak tadi itu kan, kayak ya kepolisian kepolisian gitulah gitu kan. Jadi ya genre misteri komedi ini cocok lah. Terus dari fotografinya, oke kita lihat ya guys. Teknik visualnya dia menggunakan apa nih dia? Nah, menggunakan foto karakter dengan pencahayaan frontal yang cukup kuat sehingga wajah terlihat jelas. Oke, wajah terlihat jelas, dibuat gelap dan netral. Nah, gelap di pinggiran, lalu foto karakter ditempatkan di dalam bentuk lubang kunci. Nah, iya. Hmm, dibuat sedikit kusam agar kesan misterinya terasa. Terasa sih misterinya ya. Karena ya kayak kunci gitu kan, kita ngelihat di dalamnya ada apa, ada mereka berempat gitu. Kualitas gambar, ekspresinya jelas kelihatan, ada suara tidak tidak dibuat sangat cerah. Iya betul, lebih banyak gelapnya sini, tidak ada efek berlebihan, fokus pada ekspresi dan pose para karakter. Iya betul, fokus utamanya ini si karakternya, tapi paling fokus tuh kelihatan kepala botak ini ya, ini nih yang bikin sangat fokus. Sekarang tempatnya tuh di tengah banget, ini garis satu dua, terus kita lihat ini satu dua, nah paling tengah tuh ini, dan kepalanya dipegang, itu bikin fokus banget. Fokusnya pada kelompok karakter yang semuanya mengintip dari balik lubang kunci. Nah, kan karakter paling depan memegang teropong, otomatis jadi titik pusat perhatian. Nggak terlalu, alasannya tuh bukan hanya dari teropongnya, tapi posisinya yang ada di tengah gini loh. Apa sih? Lupa namanya tuh. Hmm. Terus ekspresi wajah campuran antara takut dan penasaran. Nah, ini juga wajahnya ekspresinya tuh kayak orang penasaran tapi kayak ngejek gitu ya. Itu kayak ya, itu yang bikin absurd dan bikin cocok untuk masuk ke genre komedi dari poster ini. Yang pertama, lubang kunci. Nah, lubang kunci terus ini kan, lubang kunci ini kan rasa kayak mau memecahkan sesuatu gitu, sesuatu rahasia, sesuatu yang tidak diketahui apa itu ya guys ya. Nah, cocok lah dengan genre misteri ini kan. Teropong, nah kegiatan memata-matai. Nah betul, ini cocok banget sama genre misteri ya. Apalagi di sinopsisnya tadi itu tuh mereka adalah detektif, wajah-wajah yang tegang tapi lucu. Nah, dikasih tahu tadi, udah diberitahu tadi bahwasanya ini tegang, penasaran, takut, tapi mukanya kayak ngejek gitu dia. Hmm, mukanya kayak ngejek gitu, apalagi ini nih, yang ini nih. Nah, kayak ngejek gitu dia. Terus yang keempat, ini ada pencahayaan terang pada wajah tapi latar gelap. Nah, ini kalau saya rasa ya, kita tuh kayak di dalam kotak, terus mereka nih ngintip kita gitu loh. Mereka ngintip kita gitu, apa didasari dari ini gelap, hijau gelap, yang terang tuh mereka gitu, jadi yang dapat cahaya mereka, berarti kita ada di dalam gitu, dan mereka ingin mencari tahu kita gitu.
Oke, komposisinya. Nah, rule of third. Nah, ini namanya nih yang di tengah. Jadi kita kayak bikin garis dulu gini, satu, dua vertikal, dua horizontal, dua vertikal, dua horizontal. Nah, yang di tengah tuh ini nih, kepala botak ini. Jadi kita langsung tertarik ke sini. Pasti kita langsung lihat sini pas lihat poster ini. Nah, pertama karena dia botak di tengah tempatnya, terus dipegang juga kepalanya, ya kan? Terus ini megang ini juga, megang teropong. Nah, pasti kita langsung tertuju ke si botak ini. Nah, tapi nggak tahu juga ini ada rambutnya apa enggak. Lalu kita lihat bawahnya, set langsung kelihatan ya guys ya. Nah, kita mulai dari sini, keseimbangan visual. Posisi simetris, jumlah karakter ya. Simetris ya karakternya, komposisi seimbang, oke. Ini juga tengah-tengah, pas, pas banget tengah-tengah. Hmm. Nah, pusat pusat visualnya tuh ini tetap stabil, ya betul. Ini ya, dari keseimbangan ini udah bagus lah, udah bagus. Terus penempatan karakter dan objek penting. Nah, karakter paling depan ditempatkan tepat di pusat memegang teropong sebagai objek utama. Betul banget. Ini kerasa banget karena kita saat lihat poster ini pasti yang kelihat paling pertama tuh ini nih. Yang paling pertama tuh ini karena dia ada di titik tengahnya gitu loh. Karakter belakang mengelilinginya. Nah, formasi melingkar, iya. Terus ada ini nih, kalau kalian lihat ya ada kayak sidik jari gitu ini untuk mengisi kekosongan tuh. Nah, untuk mengisi kekosongan dari desain ini gitu. Dan sidik jari ini kayak apa? Kayak menegaskan bahwasannya itu kayak misteri-misteri gitu kan. Biasanya sidik jari itu untuk membuka sesuatu kan. Nah, pas banget ini untuk membuka sesuatu, ini kan lubang kunci gitu kan. Lubang kunci tempat untuk membuka sesuatu gitu. Membuka kunci tempat, nah itulah pokoknya. Ditambah sidik jari. Nah, ini kesannya misteri banget gitu. Tapi muka mereka nih bikin kalau ini tuh komedi gitu loh. Arah pandang karakter, semua karakter menghadap ke arah penonton ya, betul. Seolah sedang mengintip balik. Nah, betul, betul banget, kerasa banget kan? Hmm. Kita ngintip di lubang kunci, pas di lubang kunci ngeliat mereka lagi ngintip kita gitu. Oke, lanjut. Simbol yang muncul. Kita lihat simbol yang muncul ada lubang kunci. Iya nih, lubang kunci ya. Nah, ini set set, cuman bawahnya gelap, jadi nggak ada garis ke bawah gini. Terus teropong, ada sidik jari tadi. Nah, ekspresi tegang lucu nih. Nah, kita lihat makna simbolnya. Lubang kunci melambangkan aktivitas mengintip rahasia, kejadian tersembunyi atau sesuatu yang seharusnya tidak dilihat. Nah, kalau bagi saya, lubang kunci ini melambangkan kerahasiaan gitu, kerahasiaan dan sesuatu yang tersembunyi gitu loh. Nah, lalu teropong ini mengamati, menginvestigasi dalam apa simbolnya, maknanya gitu. Terus sidik jari juga penyelidikan kriminal. Nah, tadi kan di sinopsis juga kita itu akan diajak mengetahui kisah mereka menyelidiki kasus pembunuhan anak wali kota. Terus ekspresinya mereka nih yang tegang tapi ya ngejek gitu ya. Tegangnya ngejek ya. Jadi ya ini mengungkap misteri tapi ada bumbu-bumbu yang seakan-akan kita tidak melihat genre ini tuh misteri gitu, tapi genre itu full komedi gitu. Padahal genrenya itu misteri gitu, misteri komedi. Nah, lalu simbol-simbol ini menunjukkan alur film melibatkan investigasi amatir antara sekelompok orang yang terlibat dalam situasi misteri secara tidak sengaja. Nah, kombinasi antara lubang kunci, teropong, dan sidik jari mengarah pada tema pencarian fakta. Tetapi ekspresi karakter menunjukkan bahwa pencariannya penuh humor, salah paham, dan kekonyolan. Nah, konyol banget muka gini kan. Terus brandingnya, oke kita lihat ya dari warna, simbol, ekspresi toko, terus juga penempatan logo. Nah, poster ini membangun branding yang kuat nih. Kuatnya tuh di yang ngasih branding kalau ini tuh film misteri gitu, misteri, dan karena ekspresi mereka yang paling gede jadinya komedi gitu, misteri tapi komedi gitu. Hmm,
Kita lanjut, kita marketing analisis. Kita analisis marketing, tapi 1.0 sampai 4.0 aja. Oke. 1.0 itu fokus pada produknya, 2.0 itu fokus pada konsumen, 3.0 itu fokus pada nilai yang ada pada iklan tersebut, 4.0 itu kemudahan memasuki dunia digital. Oke. Kita masuk yang pertama, itu film komedi yang mengandalkan aset utama. Nah, kita lihat di sini. Di 1.0 ini dia mengandalkan aset utama. Pertama ini, set karakter ini, bahkan ada namanya di atas nih. Nah, nggak itu aja, dia memberikan judulnya yang besar gitu. Ini juga branding, juga menarik perhatian, menjual film karena di agak lain yang pertama itu udah lumayan populer. Nah, sehingga dia bikin lagi agak lain gitu. Jadi ngasih tahu kalau itu agak lain juga gitu. Tapi versi yang kedua gitu. Kalau kalian puas sama kalian pertama, tontonlah versi kedua ini gitu. Terus yang kedua, oke, fokus fokus penggemar stand up komedi. Jadi penonton yang ditargetkan itu penggemar stand up komedi, anak muda, yakni Gen Z atau milenial. Terus juga penonton yang mencari tontonan lokal yang relatable dan lucu. Oke, relate banget. Ini mukanya Indonesia banget ya mereka kan. Mukanya Indonesia banget. Ya, itu tadi kan kita tahu 2.0 itu uh, mulai memperhatikan konsumen. Oke, sekarang 3.0-nya ya. 3.0-nya ini dia menonjolkan nilai persahabatan, kekonyolan dan perjuangan bersama. Kita bisa kita lihat mereka ini bersama, oke. Empat orang, empat serangkai lah. Kita bisa bilang empat ini bareng-bareng aja gitu kan. Mereka kebersamaan, persahabatan juga. Lalu mereka sama-sama tugas terakhir dari atasannya gitu. Mereka harus berjuang supaya tugas terakhir ini bisa berhasil, karena kalau nggak berhasil beneran jadi di tugas terakhir gitu kan. Tapi kalau berhasil mungkin nggak jadi tugas terakhir ini kan. Jadi sama-sama berjuang untuk berhasil gitu. 4.0-nya ada tagline menyala pantiku. Nah, elemen pemasaran yang kuat. Menyala pantiku. Jadi ini kayak tagline-nya tuh gampang diingat. Pertama gampang diingat, gampang di share juga. Menyala pantiku gitu. Bikin set 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 hashtag menyala pantiku gitu kan. Apa gitu, menyala pantiku. Ya mudah banget lah dijadiin bahasa komunitas, terus mendorong word of mouth, digital yang masif. Oke, kita lanjut ke branding dan positioning. Pertama, identitas filmnya itu perpaduan antara komedi lucu aneh ya kan, aneh banget ini, orang penasaran tapi nggak niat gitu kan mukanya. Terus dari sini lubang kunci, sidik jari, terus juga ini warna yang dipilih tuh berkesan misteri banget gitu kan, misteri banget. Jadi perpaduan antara keanehan komedi aneh dan juga misteri gitu, yang pastinya seru sih karena komedi ini mungkin deh dari agak lain pertamanya udah seru gitu kan, agak lain kedua pasti seru juga. Buktinya aja udah 1 juta penonton dalam 3 hari kan. Oke, posisi di pasar. Nah, film ini memposisikan diri sebagai komedi blockbuster lokal kelas atas, menyajikan alur cerita yang lebih kuat dan visual yang lebih sinematik dibandingkan film komedi biasa. Kalau bagi saya, dia memposisikan bahwasanya film ini tuh beda dari yang lain gitu. Wah, ini lupa di ini lagi, lupa dihapus. Intinya mereka ngasih tahu kalau ini film yang berbeda dari film-film yang lainnya gitu, film komedi lainnya. Tahu dari mana? Dari judulnya aja gitu. Kita lihat dari judulnya aja agak lain gitu, agak lain, menyimpang banget, pokoknya lain gitu, pokoknya ini tuh film lain dari yang lain. Set, kita lanjut lagi, analisis audiens. Pertama, segmentasi target utamanya itu audiens muda dari umur 18 tahun sampai 35 tahun yang aktif secara sosial dan memiliki minat humor, satir dan konten digital. Terus juga perilaku audiens akan merespon wajah-wajah yang dikenal dan mencoba menafsirkan tagline yang tidak biasa. Yang nggak biasa banget kan, menyala pantiku.
panti mana menyala, kebakaran apa gimana kan nggak biasa ya, yang secara langsung memicu diskusi online. Entahlah apa iya, tapi yang pertama nih, audiens akan respon wajah-wajah yang dikenal mungkin sangat relate banget ya. Pertama wajahnya mereka kan, hmm, di yang pertama gitu kan dia akan ngeliat, ini kayak pernah lihat tapi siapa ya gitu, di atas dan namanya set. Nah gitu. Kalau kita analisis kekuatan dan kelemahan dari poster ini, yang pertama, oke, fokus visual yang dramatis dan menarik perhatian. Oke, Lubang Kunci menyiratkan misteri, bener-bener sangat misteri lah, kerasa banget feel misterinya gitu loh, feel misterinya tuh kerasa. Terus yang kedua, branding text, ya branding textnya, pertama judulnya besar ya, jadi orang-orang tahu judul itu apa gitu kan, agak lain. Terus juga pakai tagline menyala pantiku sehingga gampang di share orang gitu, itu kelebihan kelebihan banget nih, masuk ke marketing 4.0 tadi kan. Nah, terus yang ketiga, penggunaan wajah komika sebagai key aset dalam strategi marketing 1.0. Nah, ini juga aset, para penggemar mereka pasti bakal nonton gitu loh. Makanya dia paling gede ditaruh ini. Pasti penggemarnya bakal nonton gitu loh. Masih tahu nih panutan lu masuk di film gua, nontonnya gitu. Kelemahannya, yang pertama hierarki kreditnya kecil gitu. Kita lihat guys, kita lihat. Nah ini kecil banget, gak kelihatan tuh, hampir nggak kelihatan ya kan, hampir nggak kebaca gitu. Tapi semuanya kebaca sih, semuanya kebaca, semua kebaca kecuali ini kecil banget soalnya. Kalau dari jauh nggak bakal kebaca pasti. Yang kedua, oh iya, iya nih, terlalu gelap gitu kan, mendukung misteri tapi terlalu gelap gitu. Jadinya kayak kebanyakan kebanyakan ini apa, misterinya gitu. Komedinya tuh sedikit dan mengandalkan dari empat wajah, empat tokoh lucu ini aja gitu loh. Kita lanjut lagi. Ini ruang kosong di atas kepala. Kayaknya nggak ada, ruang kosongnya nggak ada. Soalnya ini kan tuh produsernya. Oh ini juga masuk kayaknya ke marketing 1.0. Banyak kali produser apa, film-film yang menjadikan ini produsernya gitu. Sehingga ini ditaruh di tengah gini juga pasti menarik perhatian para yang yakin gitu, orang-orang yang yakin bahwasanya film yang diproduksi oleh ini itu pasti sukses gitu, pasti bagus gitu. Oke, kesimpulannya, secara keseluruhan poster film agak lain ini dapat dinilai sebagai contoh keberhasilan sinergi yang luar biasa antara desain komunikasi visual yang unik dan strategi marketing evolusi yang matang. Efektivitasnya yang tinggi terlihat jelas dalam kemampuan poster ini untuk mendorong kepuasan menonton. Hal ini terjadi karena tiket film berhasil terjual lebih dari 1 juta dalam 3 hari. Nah, terus juga melalui tagline provokatif yang tadi menyala pantiku gitu kan. Nah, ringkasnya, efektivitas maksimal poster ini terletak pada 3 kunci utama. Yang pertama itu penggabungan komposisi dramatis pada aspek desainnya tadi, terus juga penggunaan aset produk gitu. Bagus banget lah. Dia aset produk yang ada tuh dimaksimalkan gitu, dari dari yang komika terkenalnya, terus juga dari produsernya gitu, ditonjolkan gitu loh. Nah, terus juga yang ketiga itu membuat tagline yang memicu advokasi dan viralitas digital. Nah, kan karena udah bagus tadi semua tuh kan, aset-aset bagusnya tuh ditonjolin semua, terus dikasih tagline supaya orang-orang tuh mudah mengingatnya gitu loh. Jadi sangat-sangat bagus gitu loh. Ringkasnya efektif banget lah. Dimulai dari tadi aspek desainnya gitu, dari keunggulan produknya, lalu dari penyebarannya juga udah bagus gitu, sempurna. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.